sebut Indonesia ini adalah supermarket bencana. Ketua Uti Zulkifli selaku Ketua MPW Pemuda Pancasila artinya punya pertimbangan khusus untuk memilih seorang Pak Bambang menjadi Ketua BKPB ini ya kan. Nah, Kalau hutan lindung, kalau itu sampai diolah, dieksploitasi menjadi kebun sawit, ya selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pensila Multimedia, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kembali Pemuda Pancasila Kalimantan Barat hadir dengan podcast terbaru yang tentunya pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi terkait isu yang sedang hangat-hangatnya di Kalimantan Barat. Nah, salah satu narasumber kita pada malam hari ini yaitu Ketua Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana MPW Pemuda Pancasila Kalimantan Barat, Om Bambang. Selamat malam, Om. Selamat malam kepada pemirsa Sobat Pensila Multimedia. Selamat berjumpa kembali, salam bahagia. Oke, ini luar biasa nih. Ini mungkin ini adalah salah satu senior nih di Pemuda Pancasila yang diberi kesempatan untuk memimpin lah ya Om ya, memimpin satu badan di Pemuda Pancasila, yaitu Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana. Nah, belum kita diskusi lebih jauh nih Om terkait tentang isu-isu yang ada kaitannya dengan badan yang Om pimpin pada hari ini. Ya. Mungkin Om bisa mengenalkan nih sedikit apa sih badan ini dan sebenarnya kenapa Pemuda Pancasila menghadirkan Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana? Baik, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Jadi Pemuda Pancasila di Indonesia ini membuat badan yang diberi nama Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana. Jadi tujuannya membuat badan ini adalah untuk meningkatkan daya guna pelaksanaan program organisasi kemasyarakatan Pemuda Pancasila dalam spesifikasi peran organisasi dalam bidang kesehatan dan penanggulangan bencana dimanapun kita berada. Seperti itu, berarti hadirnya Badan Penanggulangan Bencana, Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana ini dalam rangka menjalankan tujuan Pemuda Pancasila untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Barat. Nah Om, mungkin lebih detail lagi Om terkait Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana. Apa rencana program-program yang mungkin menjadi konsen dari badan ini dalam menjalankan program Pemuda Pancasila? Kita tahu semua bahwa Indonesia ini adalah supermarket bencana. Supermarket bencana. Jadi apapun bencana ada di Indonesia. Contoh misalnya banjir kita punya, gempa bumi, gunung meletus kita punya, puting beliung. Kalau di Amerika sana orang bilang tornado, tapi di Indonesia puting beliung. Tanah longsor, kebakaran hutan dan lain-lain, banyak sekali yang bencana yang ada di Indonesia. Makanya kita sebut Indonesia ini adalah supermarket bencana. Nah, dengan beraneka ragamnya bencana yang ada di Indonesia, Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana ini ingin terlibat secara langsung di dalam proses misalnya terjadi bencana. Nah, sebelum kita masuk ke proses itu, artinya kita perlu meningkatkan SDM, sumber daya manusianya dulu. Dengan demikian, kita perlu membuat pelatihan-pelatihan, terutama sebelum kita turun ke lapangan, kita harus membekali ilmu kepada tim dari BKPB ini, Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana. BKPB, Badan Kesehatan dan Penanggulangan Bencana ini, misalnya latihan SAR, Short and Rescue. Di sini ada beberapa SAR yang harus kita lakukan, yaitu karena di Kalimantan Barat ini lebih banyak wilayah airnya, terutama kita akan latihan water rescue. Seperti itu gitu ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan karena kita juga ada hutan, kita juga akan melakukan istilahnya jungle rescue. Dan di sini nanti kita juga akan minta kepada Basarnas untuk bekerja sama untuk melatih rekan-rekan yang ada
di BKPB ini. Oke. Kemudian yang kedua adalah pertolongan pertama. Pertolongan pertama ini yang mempunyai ilmunya ini yang sudah terlatih itu Palang Merah Indonesia. Nah, di situ juga ada bagaimana cara pertolongan pertama kepada orang-orang yang pada saat mungkin tiba-tiba serangan jantung atau kecelakaan atau apapun musibahnya. Langkah apa yang pertama yang harus kita lakukan itu perlu ada pelatihan khusus. Oke. Kita nggak bisa sembarangan. Sebelum turun ke lapangan itu sebelum ya? turun ke lapangan, misalnya kita menolong orang kecelakaan dengan kaki patah misalnya. Jadi kita nggak bisa serta-merta mengangkat orang itu dengan kaki tergantung. Perlu Ya. ada, wah ini harus di... Ada teknik-teknik Iya, ada tersendiri. teknik-teknik tersendiri. Dan itu perlu pelatihan. Iya. Terus misalnya ada orang tenggelam. Bagaimana kita menolong orang tenggelam? Oke. Terus bagaimana membuat pernapasan buatan? Tekniknya seperti apa? Terus bagaimana mengangkat orang? Jadi semacam Ya. itu tidak bisa sembarangan. Artinya semua perlu dengan pelatihan khusus yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dari anggota BKPB ini. itu. Oke, ini menarik Om. Mungkin sebelum Om lebih lanjut nih membahas tentang program atau rencana-rencana dari BKPB sendiri, kita kembali dulu terkait kenapa nih ya Ketua Uti Zulkifli selaku Ketua MPW Pemuda Pancasila artinya punya pertimbangan khusus untuk memilih seorang Pak Bambang menjadi Ketua BKPB ini ya kan. Nah, sebenarnya saya pengen tahu dulu nih Om, background Om Bambang sendiri mungkin ini kan menjadi pertimbangan tuh. Sebenarnya Ya. Om, backgroundnya apa sebenarnya Om? Kebetulan dari saya bujangan dulu memang sudah aktif Dari bujangan ya? Iya, dari bujangan dulu. Saya memang sudah aktif di rescue semenjak dari Jogja dulu. Kita punya aktivitas ini khususnya untuk para pendaki dulu. Oh gitu. Untuk para pendaki gunung yang ada di Jogja waktu itu, ketika ada musibah, orang jatuh, orang hilang. Nah, teman-teman pendaki ini dalam satu komunitas kita udah berkumpul. Oh, ini ada orang hilang. Yuk, kita melakukan rescue. Oh. Jadi tanpa harus diperintahkan, dia sudah tahu apa yang harus teman-teman lakukan. Setelah koordinasi dengan kepolisian, dengan dulu waktu itu zaman itu Basarnas belum ada, tapi kita sudah, karena kita termasuk cikal bakal Basarnas waktu itu. Oh, artinya Om dulu Mapala berarti ya? Berangkat dari Mapala? Dari sebelum Mapala malahan. Dari sebelum Mapala kita bergabung dengan para pecinta alam. Nah, terus ketika mahasiswa pun juga sudah aktif di dunia sudah itu. aktif di dunia Iya. relawan lah ya. Iya. Nah, kebetulan juga dari SMP saya juga sudah aktif di apa istilahnya dulu Palang Merah Remaja ya. Oke. Nah, itu sudah belajar dari situ terus meningkat lagi. Memang di pecinta passion dan alam. hobinya di situ ya Om ya. Ya, sepertinya seperti itu. Jadi kemana kita pergi pun dunianya tidak jauh dari Relawan itu. Berarti kalau sekarang Nah, sebelum sekarang BKPB saya itu, justru aktif di Palang Merah Indonesia dan bidang yang saya tangani juga bidang penanggulangan bencana. oh gitu. Nah, Berarti kebetulan bagian dari PMI. di Palang Merah, itu jadi gini, Palang Merah itu bukan cuma ada donor darah, tetapi banyak bidang-bidang yang ditangani. Oh, gitu? Misalnya, ada bidang relawan, jadi khusus menangani relawan. Kemudian ada bidang penanggulangan bencana, ada Yankes pelayanan kesehatan, ada seperti unit itu. donor darah. Jadi sebenarnya macam-macam. Nah, salah satu tugas itu donor darah. Cuma kebetulan karena sering digunakan kesannya PMI itu hanya donor darah, padahal bukan itu yang utama. Berarti banyak unit-unit kegiatan dari PMI terkait relawan itu tadi. Iya, Berarti Om Bambang sendiri unit satuan tugasnya di PMI mana nih? saya di Provinsi Kalimantan Barat. Di Provinsi Kalimantan Iya, Barat. di Provinsi Berarti Kalimantan Barat. kalau ketua PMI Provinsi Kalimantan Barat itu kan langsung dipimpin oleh Ibu Ibu Gubernur bukan? dulu masih istri gubernur, sampai Iya. sekarang juga masih. Oh, gitu. Ibu Frederica Cornelis. Jadi sampai tahun 2022 nanti. Oh gitu ya. Artinya memang berangkat dari itu pertimbangan mungkin dari ketua MPW Iya. karena memang background Omnya memang di dunia penanggulangan bencana dan relawan itu Om ya. Iya. Oke, Ya, mungkin menarik karena ini. itu ya. Ini luar biasa nih. Teman-teman ini menarik, berarti memang Pemuda Pancasila sendiri kalau selama ini teman-teman tahu adalah sebuah organisasi masyarakat yang kegiatannya mungkin ada kegiatan sosial, ya kan? Ya. Kegiatan edukasi, kegiatan ya seperti semi-semi militer lah. Tapi ternyata memang ada badan khusus yang menanggulangi badan kesehatan dan penanggulangan bencana. Om Mamang menarik ini. Saat ini Kalimantan Barat
sedang isu-isu yang semua orang tahu bahwa kita sedang dilanda musibah, ya kan? Iya. Apalagi di daerah hulu Kalimantan Barat itu ada sedang kemarin, tapi alhamdulillah ini sudah sekarang kayaknya udah mulai surut airnya. Itu kita sedang dilanda bencana banjir. Nah, Om Bambang mungkin bisa diceritakan sedikit nih terkait kegiatan dari Om Bambang sendiri Ya. dalam rangka penanganan banjir kemarin. Baik. Jadi ketika di hulu itu udah sekitar 3 minggu yang lalu, Ya. ketika ada musibah banjir waktu itu masih di Melawi, teman-teman Palang Merah itu sudah melakukan asesmen terhadap bencana itu. Jadi kita sudah memantau, sudah mengikuti musibah itu kemana, sampai di mana. Oke. Kemudian apakah sudah ada terjadi pengungsian? Nah, ketika sudah terjadi pengungsian, jadi kita nih sudah punya relawan tuh ada di 14 kabupaten kota. Sudah ada jejaring Iya, gitu lah sudah ya. jaringannya sudah ada tiap kabupaten kota, itu sudah ada Palang Merahnya dan sudah punya relawannya di situ yang sudah terlatih. Mereka secara periodik kita mau melakukan pelatihan-pelatihan itu, jadi mereka juga tahu apa yang harus mereka lakukan. Oke. Jadi ketika terjadi pengungsian, mereka sudah lalu membuat laporan, oh ini di daerah ini sudah ada pengungsian, jadi berapa jumlah orang yang mengungsi, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, anak-anaknya berapa, bayinya berapa, kebutuhannya apa, terdata semua. semuanya sudah terdata. Oh, ketika ada ibu-ibu yang misalnya ada dari 100 saya misalnya, katakanlah 100, ada ibu-ibu 50, ada bapak-bapaknya ada 50, berarti sudah 100. Tambah lagi anak-anaknya. Iya. Anak-anaknya, kita tahu nih, oh ada anak-anak laki-laki sekian, anak-anak perempuan sekian. Oh ada bayinya juga. Nah, dari situ kita bisa membuat pendataan. Oh ini keperluannya apa-apa saja. Kalau misalnya kalau laki-laki ya mungkin pakaian. Ya. Untuk kebutuhan mungkin mereka nggak sempat menyiapkan pakaian, kita sudah menyiapkan misalnya ada bantuan pakaian. Kita sudah pilah-pilah juga nanti. Ya. Oh ini yang untuk laki-laki dewasa. Ini, nah kemudian perempuannya apa saja kebutuhannya? Misalnya, mohon maaf, biasanya kalau perempuan kan suka menstruasi ya. Pembalut. Nah, kita siapkan juga pembalut. Kadang-kadang orang tidak terpikir, tapi kita ada tahu. Oh ini sudah kita siapkan. Oke. Terus kemudian kebutuhan anak. Pampers segala macam gitu. Ya, kebutuhan bayi perlu susu. Artinya kita juga menyiapkan susu apa? Yang penting kita cari susu yang bisa dikonsumsi untuk anak-anak yang tidak membahayakan. Iya. Kan banyak susu yang oh ini anaknya nggak cocok, tapi kita bisa cari oh ini bisa untuk semuanya. Yang penting anak-anak secara kebutuhan gizi terpenuhi. Jadi semacam itu. Baik, Om, sebagai pelaku relawan lah terkait bencana kemarin, artinya sepakat tidak? Saya juga mengatakan bahwa masyarakat Kalimantan Barat ini memiliki tingkat kepedulian yang sangat luar biasa. Saya lihat berbagai macam NGO, berbagai macam organisasi, berbagai macam komunitas berbahu-membahu nih. Kemarin menggalang dana, kemudian turun langsung ke lapangan, bahkan Bapak Gubernur kita saja berkantor di 4 kabupaten yang terdampak banjir. Ini sangat luar biasa. Artinya di Pemuda Pancasila sendiri saya dengar juga kemarin sedang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang basisnya menggalang dana untuk bantuan korban-korban banjir. Nah, bicara tentang banjir kemarin Om, bahwa banyak juga kelompok-kelompok dan teman-teman isu yang mengaitkan bahwa ini karena terkait lahan produksi, hutan produksi yang kita punya investasi produksi hutan itu 12,7 hektar, 12 juta hektar, sedangkan lahan itu ada 14,7. Nah, tanggapan Om sendiri terkait hubungannya dengan deportasi itu sendiri Om, seperti apa? Wah ini jadi melenceng ya, sebenarnya ini bukan ranah saya untuk berbicara. Ya, pendapat Om lah sebagai tetapi relawan. Ini kan dampak dari salah satunya perkebunan sawit ya. Artinya ini menyangkut kepada kebijakan dari pemerintah daerah setempat. Seperti itu. Ya karena yang bisa memberikan izin ini siapa? Hanya bupati dan gubernur, kan gitu. Seharusnya ada satu peta di mana ada hutan produksi, mana ada hutan lindung, mana ada hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi apa segala macam. Artinya kan kalau hutan produksi silahkan untuk diolah. Kalau hutan lindung, kalau itu sampai diolah
dieksploitasi menjadi kebun sawit, ya selamat tinggal. Artinya kita tidak punya daerah resapan di mana air bisa ditahan sehingga tidak terjadi banjir. Seperti itu. Kan persoalannya itu. Jadi kembali kepada kebijakan pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, keberadaan peti. Oke. Penambangan emas tanpa izin ini di Kalimantan Barat ini sudah sangat luar biasa. Jadi beberapa bulan lalu, masih di tahun yang ini juga, ketika terjadi banjir di daerah Melawi, kami juga sempat ke TKP, bahkan sampai ke daerah Kota Baru sana menggunakan motor air dan cukup jauh. Oke. Sepanjang Sungai Melawi itu, dalam satu titik saja, itu minimal ada 3-4 mesin dompeng. Di sana masih? Ini beberapa waktu yang lalu, tapi yang terakhir ini kami karena tidak masuk ke Melawi, karena kami ke Sintang, jadi kami tidak tahu. Tetapi pada beberapa bulan lalu, sepanjang Sungai Melawi, terdapat dompeng. Nah, dompeng itu artinya sudah merusak ekosistem, merusak alam. Yang lebih mengerikan lagi, ketika mereka menggunakan merkuri. Oke. Dampaknya, ketika mereka membuang limbah itu ke sungai, yang kita takutkan Kalimantan Barat akan menjadi Minamata kedua. Itu yang kita tidak mau. Dan itu seharusnya dari perindustrian juga melakukan pengontrolan terhadap penjualan dari merkuri tadi. Oke. Karena itu sangat membahayakan. Artinya itu Ini pendapat dampak- Om terhadap ya. terhadap apa yang terjadi dan yang Om lihat, ya Iya. kan? Artinya musibah banjir yang terjadi di Kalimantan Barat tentunya berbagai macam faktor Ya, penyebabnya, ada faktor ya X. kan? Ya. Dan itu tergantung sudut pandang orang menilai itu. Tapi yang saya yakin juga kemarin kita juga dengar pendapat dan pernyataan Bapak Gubernur terkait bagaimana kebijakan beliau dan mempertegas bagi perusahaan-perusahaan sawit itu sangat luar biasa, dan kita selaku pemuda Pancasila tentunya selalu mendukung kebijakan Bapak Gubernur. Ya. Apalagi kemarin saya dengar Bapak Gubernur langsung terjun ke lapangan untuk menyaksikan Berkantor dan berkantor di 4 kabupaten itu, Ya. kemudian memanggil pihak-pihak perusahaan yang mengimbangi lah isu-isu yang terjadi di masyarakat Kalimantan Barat. Ya. Baik Om, terkait kembali lagi di BKPB, Badan Kesehatan Penanggulangan Bencana. Pemuda Pancasila. Terakhir mungkin ini Om, apa harapan dan mungkin rencana program ke depan dari BKPB MPW Pemuda Pancasila Kalimantan Barat yang bisa diberikan kepada masyarakat, atau mungkin ada program rutin yang bermanfaat untuk masyarakat kita terkait bidang kesehatan atau segala macam di Kalimantan Barat ini Om? Baik, tapi yang intinya kita kembali dulu ke awal. Kita sebelum kita berangkat jauh melangkah, kita harus meningkatkan SDM-nya dulu. Itu yang penting, membuat pelatihan kepada relawan-relawan yang ada di BKPB dulu. Itu yang utama. Kemudian untuk program ke depan yang akan kita lakukan ke depan, kita akan melakukan vaksinasi. Bahkan kita sudah ketemu dengan Dinas Kesehatan, hanya mungkin pelaksananya belum karena situasi yang agak mendesak kayak ini. Kemudian kita juga akan melakukan donor darah. Dan dalam kaitannya dengan banjir saat ini, kita juga sedang mencari donator untuk mencari sumbangan untuk korban banjir yang ada di daerah Hulu. Ya dimanapun saja lah yang musibah itu. Saya pikir itu. Oke, itu program-program ke depan. Kemudian juga kita akan melakukan semacam pendidikan istilahnya program kesehatan lah, misalnya bagaimana mencuci tangan yang benar, macam kayak hal-hal gitulah. sederhana yang kadang orang yang di keluarga lah ya, lebih dalam keluarga. lingkungan ini bagaimana Apalagi membuang sampah yang benar misalnya. Terus ya jangan membuang sampah di kali, itu yang pertama. Terkadang hal-hal kecil yang kita lewatkan itu bisa menjadi sebuah program besar sebenarnya Om, ya kan? Dan mungkin teman-teman di rumah, Sobat Pensila juga berharap BKPB ini, MPW Pemuda Pancasila Kalimantan Barat itu bisa mendukung pemerintah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi. Kalau di Kota Pontianak saya rasa juga udah 60% ke atas. Mungkin bisa teman-teman BKPB, BPPP Kalimantan Barat ini bisa membantu di beberapa titik kabupaten, karena kan kalau
maaf Om, kalau BKPB Kalimantan artinya punya kawasan se-Kalimantan Barat. Ya, kita bisa berada di mana-mana nanti. Ya, bisa mungkin mendukung kabupaten-kabupaten yang masih tingkat vaksinasinya masih di bawah 50%. Ya, betul. Artinya, itu, artinya Om, ya? tidak harus di Pontianak. Iya, benar. Baik, ini menarik teman-teman semua. Itu tadi diskusi singkat lah kita untuk mengenalkan BKPB, Badan Kesehatan Penanggulangan Bencana, MPW Pemuda Pancasila Kalimantan Barat, yang kita tunggu nih gebrakan dan program-programnya yang pastinya untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Barat. Dan ini adalah sebuah persembahan yang sangat luar biasa bagi Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Kalimantan Barat. Mungkin itu saja Om, terima kasih banyak sudah menemani diskusi ini kita. Mungkin masih ada yang closing statementnya aja. Oke, boleh. Jadi kita berharap kader Pemuda Pancasila di wilayah Kalimantan Barat dapat berperan aktif di bidang apapun yang berguna untuk kemaslahatan orang banyak. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Terima kasih, ini luar biasa semboyan Pemuda Pancasila Kalimantan Barat. Baik teman-teman semua, Sobat Pensila Multimedia dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel MPW Pemuda Pancasila Kalimantan Barat ini supaya kami dapat memberikan video-video dan diskusi-diskusi menarik dengan narasumber-narasumber yang luar biasa tentunya di podcast MPW Pemuda Pancasila Kalimantan Barat. Terakhir, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Om Bambang yang sudah menemani kita pada diskusi pada kali ini. Dan untuk Sobat Pensila, sampai ketemu di podcast-podcast berikutnya. Sampai jumpa, sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Pancasila abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.